Hai pemirsa setia Love Story in the Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series. Nah, yang sudah kalian ketahui bahwa di episode sebelumnya Bunga memberikan surat kepada Maudy ya kawan-kawan. Dan pada waktu itu karena Maudy tidak ingin bertemu dengan Bunga, akhirnya Bunga menitipkan surat tersebut kepada Zidan ya kawan-kawan. Dan semenjak itu ketika Maudy setelah membaca surat yang dari Bunga, akhirnya Maudy berpikir dan kemungkinan besar setelah itu merenung dan tidak terlalu menyalahkan Bunga ya kawan-kawan. Karena yang sudah kalian ketahui bahwa di surat tersebut Bunga menjelaskan kalau dirinya tidak ada hubungan dengan Ken. Di situ menjelaskan juga bahwa tidak ada perselingkuhan ya kawan-kawan. Sebelum Mimin melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya kawan-kawan, dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, di episode yang akan datang ketika Maudy sedang berada di coffee shop Love Story yang akan dibangun bersama Zidan, disitulah tiba-tiba Ken datang dan ingin membantu mereka ya kawan-kawan. Dan disitu pun terjadi momen romantis di mana ketika Maudy akan terjatuh dari tangga setelah Maudy akan menyangkutkan balon-balon di atas, tiba-tiba Maudy terpleset ya kawan-kawan. Dan disitu pun di bawahnya ada Ken yang sigap menolong Maudy, dan akhirnya Maudy jatuh di pelukan Ken ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini semoga kebersamaan mereka akan seperti dulu dan mereka akan semakin dekat lagi ya kawan-kawan. Setelah apa yang sudah terjadi, yang sudah kalian ketahui bahwa kesalahpahaman demi kesalahpahaman yang menimpa hubungan di antara mereka. Apalagi yang sudah kalian ketahui bahwa di waktu persidangan Ken tidak bisa menghadirinya. Oleh karena itu Maudy sangat-sangat kecewa akan hal tersebut. Setelah melewati momen kebersamaan di lokasi tersebut, akhirnya Ken dan Maudy menjadi lebih dekat kembali ya kawan-kawan. Karena pada waktu itu selain mereka mendekorasi lokasi coffee shop, mereka juga bersama-sama mendistribusikan brosur-brosur yang bersangkutan dengan coffee shop ya kawan-kawan. Nah, pada waktu itu juga Ken berjanji kepada Maudy untuk tetap mempertahankan hubungannya mereka ya kawan-kawan. Oleh karena itu Ken berjanji kepada Maudy untuk keluar dari label musik punya Tante Tiara. Oleh karena itu Maudy lebih berbesar hati untuk menerima Ken kembali, karena pada waktu itu Ken telah berjanji kepada dirinya kawan-kawan. Mudah-mudahan saja janji Ken kali ini ditepati dan tidak diingkari seperti yang telah terjadi sebelumnya kawan-kawan. Oleh karena itu ketika Maudy sudah mendengarkan penjelasan Ken dan janji Ken yang seperti itu, akhirnya Maudy membicarakan hal tersebut kepada Tante Emily. Dan pada waktu itu Tante Emily merasa lega ya kawan-kawan, karena Ken mau keluar dari permusikan. Dan pada waktu itu akhirnya Maudy dan Tante Emily menemui Papa Arga,
Dan pada waktu itu ketika Papa Arga sedang berada di ruang kerjanya, akhirnya mereka mengatakan kalau hubungannya dengan Ken tidak akan berhenti sampai di sini. Maudi ingin melanjutkan mediasinya ya kawan-kawan, karena yang sudah kalian ketahui pada waktu sidang yang keduanya Maudi sudah menetapkan kalau mediasinya akan berhenti dan lanjut ke sidang perceraian. Namun alangkah mengejutkannya ketika Maudi dan Tante Emily mengatakan hal tersebut jika Ken benar-benar akan keluar dari dunia permusikan ya kawan-kawan, dan Maudi ingin memperbarui hubungannya dengan Ken. Namun Papa Arga langsung menjawab, sudah 2 kali sidang dan kemungkinan besar Papa Arga tidak langsung menerima Ken dan tetap kecewa berat terhadap Ken ya kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan saja Papa Arga akan berbesar hati menerima keinginan putri kesayangannya tersebut ya kawan-kawan. Di sisi lain, ketika Ken akan keluar dari label musik, akhirnya Ken menemui Tante Tiara di lokasi studio. Pada waktu itu juga Ken mengatakan kepada Tante Tiara untuk keluar dari label musiknya. Sontak Tante Tiara marah besar terhadap Ken, dan pada waktu itu Tante Tiara langsung mengatakan akan dituntut, dan pada waktu itu Ken tetap bersikeras untuk keluar dari label musiknya ya kawan-kawan. Seperti biasanya Tante Tiara langsung lapor ke Renaldi, karena yang sudah kalian ketahui Renaldi adalah investor terbesar di label musik Tante Tiara. Di sisi lain, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Renaldi mempunyai rencana jahat terhadap Bunga, dan pada waktu itu Bunga diculik oleh orang suruhannya Renaldi ya kawan-kawan. Dan pada waktu itu ketika Renaldi menelpon Tiara, Renaldi mengatakan kalau Renaldi mempunyai rencana terhadap Bunga dan Ken. Ketika Renaldi telepon dengan Tiara, tiba-tiba ada seseorang yang mendengarkan pembicaraannya di belakangnya. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut bisa menguak kejahatan Renaldi ya kawan-kawan. Di sisi lain, ketika Bunga sedang ditahan di mobil, tiba-tiba Ken mengetahui kalau Bunga sedang dalam bahaya, dan kemudian Ken membantu Maudi dan berkelahi dengan orang-orang yang ingin menculik Bunga ya kawan-kawan. Nah, apakah ini termasuk rencana Renaldi? Sungguh Renaldi sangat jahat ya kawan-kawan. Nah, kemungkinan terbesar penculikan Bunga dan pertolongan dari Ken akan dijadikan kambing hitam, dan akan menjadikan ini momen di mana akan dijadikan fitnah dan lain sebagainya seperti biasanya. Nah, Mimin rasa sampai di sini dulu dalam menyampaikan informasi. Jika Mimin mempunyai kesalahan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.